Hai semua, Galeri Javan di sini. Dalam luasnya alam semesta pengetahuan, kita sering bertemu dengan tokoh-tokoh yang kecerdasannya melampaui batas pemahaman manusia biasa. Salah satu figur ikonis tersebut adalah Albert Einstein, seorang fisikawan teoretis yang namanya identik dengan kejeniusan. Kita sering mendengar bahwa Einstein memiliki IQ yang sangat tinggi, bahkan disebut-sebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Tapi, tahukah Anda bahwa Einstein tidak pernah secara resmi menjalani tes IQ? Lantas, dari mana angka-angka itu berasal? Dan seberapa akuratkah angka tersebut dalam menggambarkan kecerdasan Einstein yang sebenarnya? Di video ini, kita akan menelusuri lebih dalam tentang mitos dan fakta seputar kehidupan akademis Albert Einstein. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia relativitas, bukan hanya dalam fisika, tetapi juga dalam memahami perspektif unik tentang pendidikan dan pembelajaran. Jadi, berapa sih sebenarnya IQ Albert Einstein? Pertanyaan ini telah membingungkan banyak orang selama beberapa dekade. Yang jelas, Einstein tidak pernah mengikuti tes IQ standar yang kita kenal sekarang. Angka-angka yang beredar luas, seperti 160 atau bahkan 200, hanyalah perkiraan yang dibuat oleh para ahli berdasarkan kecerdasan dan prestasinya di bidang fisika. Bayangkan, bagaimana para ahli ini mencoba mengukur luasnya samudra hanya dengan menggunakan ember. Kecerdasan manusia itu kompleks dan multidimensional, tidak bisa hanya direduksi menjadi satu angka. Einstein sendiri mungkin akan menertawakan upaya kita untuk mengkotak-kotakkan kecerdasannya. Namun, bukan berarti perkiraan IQ tersebut tidak berarti sama sekali. Angka-angka itu mencerminkan betapa revolusionernya pemikiran Einstein. Teori relativitasnya misalnya, telah mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Bayangkan, ia menjungkir balikan konsep-konsep fisika klasik yang telah mapan selama berabad-abad. Jadi alih-alih terpaku pada angka, mari kita hargai warisan intelektual yang ditinggalkan oleh Einstein. Karya-karyanya terus menginspirasi para ilmuwan dan pemikir di seluruh dunia hingga saat ini. Di bab selanjutnya, kita akan membahas mitos lain seputar Einstein, yaitu anggapan bahwa ia gagal dalam matematika sekolah. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang Einstein yang gagal matematika di sekolah? Mitos ini telah diceritakan dan diceritakan kembali, bahkan sering dijadikan hiburan bagi mereka yang kesulitan dengan pelajaran matematika. Tenang, kata mereka, bahkan Einstein pun gagal matematika. Tapi, tahukah Anda bahwa cerita ini sama sekali tidak benar? Faktanya, Einstein justru sangat berbakat dalam matematika sejak usia dini. Ia bahkan menguasai kalkulus di usia yang jauh lebih muda daripada teman-teman sebayanya. Lalu, bagaimana mitos ini bisa muncul? Salah satu kemungkinannya adalah kesalahan interpretasi sistem penilaian di Swiss, tempat Einstein bersekolah. Saat itu, nilai tertinggi adalah 6, bukan 10 seperti yang umum di banyak negara. Ada kemungkinan bahwa nilai Einstein yang rendah dalam beberapa mata pelajaran sebenarnya adalah nilai yang bagus menurut standar saat itu. Selain itu, Einstein memang dikenal memiliki kepribadian yang independen dan kritis. Ia tidak suka sistem pendidikan yang kaku dan mengutamakan hafalan. Ia lebih suka belajar secara mandiri dan mengeksplorasi hal-hal yang menarik minatnya. Namun, sekali lagi, penting untuk diingat bahwa kejeniusan Einstein tidak dapat diukur hanya dari nilai-nilainya di sekolah. Ia adalah seorang pemikir orisinil yang menantang konvensi dan membuka cakrawala baru dalam dunia fisika. Mitos tentang Einstein yang gagal matematika adalah contoh nyata tentang bagaimana informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat dan menjadi kebenaran yang dipercayai banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu kritis terhadap informasi yang kita terima dan mencari sumber yang terpercaya. Oke, kita sudah tahu bahwa Einstein tidak bodoh, malah dia jenius. Tapi kenapa dia benci sekolah? Ini pertanyaan menarik. Einstein hidup di masa di mana sistem pendidikan sangat berbeda dengan sekarang. Bayangkan, sekolah di zamannya seperti pabrik. Siswa diperlakukan seperti robot. Guru memberikan informasi, siswa menghafal, dan kemudian diuji. Tidak ada ruang untuk kreativitas, tidak ada ruang untuk pertanyaan, tidak ada ruang untuk eksplorasi. Nah, Einstein, dengan pikirannya yang cemerlang dan rasa ingin tahunya yang besar, merasa terkekang di sistem seperti ini. Dia seperti burung yang dikurung di dalam sangkar.
Dia ingin terbang bebas, menjelajahi dunia, dan mencari tahu sendiri rahasia alam semesta. Dia pernah berkata, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Bagi Einstein, sekolah lebih fokus pada mengumpulkan pengetahuan daripada mengembangkan imajinasi. Dia tidak suka menghafal fakta-fakta yang tidak menarik baginya. Dia lebih suka memahami konsep-konsep dasar dan kemudian menggunakan imajinasinya untuk menjelajahi implikasinya. Jadi, kebencian Einstein terhadap sekolah bukanlah kebencian terhadap pembelajaran, melainkan kebencian terhadap sistem yang menurutnya membatasi potensi manusia. Dia menginginkan pendidikan yang lebih bebas, kreatif, dan menyenangkan. Dan tahukah Anda? Banyak ahli pendidikan sekarang sependapat dengan Einstein. Jika Einstein tidak suka sekolah, lalu bagaimana dia belajar? Jawabannya sederhana, dia belajar dengan caranya sendiri. Einstein adalah pembelajar otodidak yang sangat gigih. Dia memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan selalu haus akan pengetahuan. Alih-alih menghafal buku teks, Einstein lebih suka membaca karya-karya ilmiah klasik dan berfilsafat tentang misteri alam semesta. Dia juga gemar melakukan eksperimen pikiran dan membayangkan diri berada dalam situasi yang tidak biasa. Misalnya, ketika masih muda, Einstein sering membayangkan dirinya sedang mengejar seberkas cahaya. Bagaimana rupa dunia jika dia bisa bergerak secepat cahaya? Pertanyaan sederhana ini kemudian menjadi salah satu pondasi dari teori relativitas khususnya. Einstein juga sangat menghargai diskusi dan debat dengan rekan-rekannya. Dia percaya bahwa dengan bertukar pikiran dan mendengarkan perspektif yang berbeda, dia bisa mempertajam pemikirannya dan menemukan ide-ide baru. Metode belajar Einstein yang unik ini mengajarkan kita bahwa belajar bukanlah sekedar proses pasif menerima informasi, melainkan proses aktif mengeksplorasi, mempertanyakan, dan menciptakan. Jangan takut untuk berpikir di luar kebiasaan, menantang asumsi-asumsi yang ada, dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar. Cari cara yang paling efektif dan jangan takut untuk berbeda. Einstein, sang jenius yang revolusioner, bukan hanya meninggalkan warisan ilmiah yang tak ternilai, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga. Dari perjalanannya, kita belajar bahwa kecerdasan sejati bukanlah tentang nilai di rapor atau skor IQ, melainkan tentang keberanian untuk berpikir berbeda, rasa ingin tahu yang tak henti-hentinya, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Einstein mengajarkan kita untuk tidak takut mempertanyakan segala sesuatu. Seperti anak kecil yang selalu bertanya mengapa, dia menantang dogma-dogma yang mapan dan mengguncang fondasi fisika klasik. Dia menunjukkan pada dunia bahwa terkadang, jawaban-jawaban terbesar justru muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap aneh atau mustahil. Lebih dari itu, Einstein mengajarkan kita pentingnya imajinasi. Dalam dunia yang serba cepat dan praktis ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk memberi makan imajinasi kita. Padahal, imajinasi adalah kunci untuk inovasi, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru. Ingatlah kata-kata bijak Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi, jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu Anda. Teruslah mengeksplorasi dunia di sekitar Anda dengan mata penuh keheranan, dan siapa tahu, mungkin saja Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah tadi perjalanan kita mengungkap mitos dan fakta seputar Albert Einstein. Semoga video ini memberikan Anda inspirasi dan motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan menjelajahi potensi diri Anda semaksimal mungkin. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda menyukainya. Subscribe channel Gallery J-Fun untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah berpikir kritis, berimajinasi tanpa batas, dan jangan pernah berhenti bertanya.